kajian ilmiah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan, kelapangan waktu untuk hadir, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran salah seorang murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Akram bin Muhammad bin Ali bin Namr bin Mahmud bin Zaidan bin Ziyadah bin Ahmad bin Ziyadah min Ali Ziyadah. Beliau lahir di Bethlehem. Dan ayah beliau dari Fallujah, yaitu sekitar 30 km dari Gaza. Gaza sebagaimana yang antum ketahui yaitu tempat kelahirannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau lahir di tahun 1958. Berarti sekarang usia beliau berapa? 65. Syekh sahih? 65. Umruk 65. Usia beliau berarti 65. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Beliau seorang doktor dan disertasi beliau hingga beliau mendapatkan titel doktor yaitu Al-Qawaidul Arba'ah Asyarah fi muqaddamati kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Dari disertasi ini beliau juga membuat sebuah kitab, menulis sebuah kitab yang anwannya Al-Imamul Albani Tarjamatan wa dirasatan wa tahlilan. Demikian juga beliau juga punya buku Ijlalul Imam Al-Albani li ulama al-Islam wa aimatul arba'ah. Beliau juga ada menulis yaitu Musannafatul Imam Al-Albani dirasatan wa tahlil. Itulah sedikit terjemah ataupun biografi beliau. Semoga sedikit bisa memberikan manfaat latar belakang beliau, belajar dengan Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengar nasihat dari Syekh Akram hafizahullah wali Syekh, falyatafaddal mashkura. Tafadhal. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi baitin buyutihi al-'azimah. Jumlatan. Fi baitin min buyutihi al-'azimah. Tafadhal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di rumah yang sangat agung ini. Wa kullu buyutillahi 'azimah. Wa kullu buyutillahi 'azimah. Dan semua rumah-rumah Allah sangatlah agung. Wa ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala buyutahu khairal biqa'i fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rumah-rumahnya sebagai tempat yang terbaik di muka bumi. Wa athna 'alaiha wa 'ala man yakunu fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji tempat tersebut dan memuji seluruh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Faqal fi buyutin adzina Allah an turfa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk mengangkat, wa yuzkaru fiha ismuh, dan disebutkan nama-nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Di mana di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala disucikan, baik yang dilakukan oleh kaum laki-laki. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah.
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Dan janganlah kalian sampai melalaikan diri dikarenakan jualan ataupun perdagangan. Janganlah sampai lalai di rumah Allah Subhanahu wa taala. وإقام الصلاة. Dan juga jangan sampai lalai mengerjakan salat. وإيتاء الزكاة. Dan membayar zakat. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan hari di mana hari tersebut mata akan terbelalak. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan yang terbaik apa yang mereka lakukan. ويزيدهم من فضله. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan. ووصف هؤلاء الرجال بأنهم مؤمنون. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berada dalam rumah Allah dengan orang-orang mukmin. فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. فأنتم ولله الحمد هؤلاء الرجال. Dan wahai Anda sekalian adalah sama seperti orang-orang yang disebutkan Allah tersebut. Al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman, al-musabbihun, yang bertasbih kepada Allah, alladzina takhafuna min Allah rabbil alamin, yaitu orang-orang yang sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'mur min Allah tabaraka wa ta'ala biqaulih, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, sabarkanlah diri kamu bersama orang-orang yang mensucikan Allah di pagi dan sore hari, yuriduna wajhah, yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, طيلة وجوده في المدينة في غير غزو أو حج أو عمرة, في وجوده في المدينة, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keberadaannya di kota Madinah, في غير غزو وجهاد, di selain peperangan dan jihad, أو حج أو عمرة, atau haji atau umrah, مع أصحابه في المسجد, bersama sahabat-sahabatnya di masjid, subha masa, baik pagi maupun siang maupun sore hari, yatanazzalu alaihi al-Qur'an, dan turunlah kepada mereka pada beliau Al-Qur'an, wa yatluhu alaihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an tersebut kepada para sahabatnya, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, beliau ajarkan kepada mereka hikmah, wa yuzakkihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka. Walidzalika kana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madrasah. Oleh karena itu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan madrasah, wa jami'ah, dan jami'ah, wa ma'had, dan juga ma'had, pondok pesantren, wa daru hukmin, wa daru hukmin, dar hukumah, dan juga tempat pengadilan, wa dar qada, dan juga tempat menyelesaikan permasalahan. Wa kullu ma yakhturu fi balika min syu'unil hayati wal akhirah, dan untuk menyelesaikan semua permasalahan kalian, permasalahan kehidupan kalian, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi al-kiram, demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat yang sangat mulia, alladzina wasafahum ar-rahmanu subhanahu, di mana mereka disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi'annahum ashidda'u 'alal kuffar, sesungguhnya yaitu dengan sifat mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sangat menyayangi sesama mereka, tarahum ruk'an sujada, Anda akan melihat mereka ruku' dan sujud, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, yang hanya menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, dan mereka adalah orang yang lebih mengutamakan teman-temannya ketimbang diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan.
ويدعون لإخوانهم dan mereka mengajak teman-teman mereka. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Dan mereka berdoa untuk teman-teman mereka, ya Allah ampunkanlah orang-orang yang terlebih dahulu beriman daripada kami. وألف بين قلوبهم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan hati-hati mereka. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Seandainya kalian mengeluarkan semua harta yang ada di muka bumi, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia. ولكن الله ألف بينهم. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan hati-hati para sahabat. ورضي الله عنهم. Dan Allah ridho kepada para sahabat. وأحبهم. Dan sangat mencintai mereka. ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dan Allah sudah memberikan janji kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. خالدين فيها. Dan mereka kekal di dalamnya. سابقهم ولاحقهم. Baik orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang datang berikutnya, belakangan. فقال سبحانه. Allah Subhanahu wa taala firman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor. والذين اتبعوهم بإحسان. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. ونرجو أن نكون وإياكم من هؤلاء التابعين. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah menjanjikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Fa haula'i as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat tersebut kanu fi islamihim wa imanihim. Sesungguhnya Islam dan keimanan mereka ala marahil, yang menunjukkan satu hal, as-sabiqun, yaitu orang yang terdahulu, wal-lahiqun, dan orang yang belakangan datang, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. wa kulluhum wa'adahumullahu tabaraka wa ta'ala al-jannah. Semua mereka yang lebih dahulu dan yang belakangan, semua mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Sungguh tidak sama di antara kalian yang telah menginfakkan hartanya dan yang telah berperang. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Sesungguhnya mereka itu lebih besar pahalanya ketimbang orang-orang yang menginfakkan hartanya dan perang setelah mereka. وكلا وعد الله الحسنى. Tapi seluruh mereka Allah janjikan untuk mendapatkan kebaikan. والحسنى هي الجنة. Dan kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. كما قال الله عز وجل, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan dan juga tambahan kebaikan. فالحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. Dan sesungguhnya kebaikan yang dimaksud dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. Adapun tambahan kebaikan yang dimaksud adalah penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala. الأستاذ علي نور حفظه الله والإخوة في ميدان الأستاذ علي نور والإخوة في ميدان Al-Akh Ali Nur dan ikhwan-ikhwan di Medan رأوا أن أتكلم في هذا المجلس عن محاضرة بعنوان bahwasanya ikhwan-ikhwan Medan meminta kepada beliau untuk berbicara dalam satu tema, yaitu أثر التوحيد pengaruh tauhid في البلاد والعبيد. Pengaruh tauhid terhadap negara dan hamba. والتوحيد أيها الإخوة Sesungguhnya tauhid, wahai ikhwah sekalian,
هو أخص شيء في عبادة الله تبارك وتعالى. Sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang khusus dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullah tabaraka wa ta'ala, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mabniyatun 'ala al-iman billah, berdasarkan ataupun merupakan atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu billahi tabaraka wa ta'ala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an-nasu yakhtalifuna fihi, sungguhnya orang-orang berbeda-beda tentang masalah ini. فهناك من يؤمن بأن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة. Di antara manusia ada yang meyakini bahwasanya Allah itu tiga tapi satu. وهناك من يؤمن بأن الله له ولد. Di antara manusia juga ada yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. وهناك من يؤمن بأن الله بحاجة إلى شركاء. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Allah itu membutuhkan sekutu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga tapi satu. Mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Sungguh Allah tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah mengangkat mereka sebagai Tuhan. Wa qalu an asnamihim, lantas Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah Allah kecuali hanya untuk pendekatan diri. Kami tidak menyembah berhala tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi alladziina yu'minuna billahi yadhunnuna anna Allah tabaraka wa ta'ala yatajassadu fi ba'd khalqihi. Di antara manusia ada yang mengimani bahwasanya Allah itu akan bergabung, Allah itu menyatu dengan jasad manusia. Wa minhum yaqul bi anna hadzal kaun huwa Allah. Bahkan ada yang mengatakan seluruh yang ada di hadapan kita, yang ada itu adalah Allah. Wa hadza kulluhu dakhil tahta da'irat al-iman billah. Dan semua pembicaraan ini tentunya termasuk dalam perimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-iman 'am. Kalau begitu iman itu secara umum. فهناك خصوص اختص الله عز وجل به أحبابه وأولياءه. Dan dari keimanan yang rusak tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan iman bagi orang-orang yang dicintainya. الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الأخصاء, mereka yang khusus ini, هم الموحدون. Mereka adalah orang-orang yang muwahhid. ولقد سررت في هذه المدينة الطيبة. Sungguh aku sangat bahagia di Madinah yang baik ini. بمشروع بناء مسجد الموحدين. Dikarenakan adanya proyek Masjid Muwahhidin. وفق الله تبارك وتعالى القائمين عليه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada panitia-panitia pembangunannya. لاختيار الاسم الأحسن لهذا المسجد. Dengan memilih nama yang terbaik untuk masjid ini. لأنه لا نجاة للعبيد يوم القيامة إلا بالتوحيد. Karena tidak akan ada seorang hamba pun yang bisa selamat di hari kiamat kecuali dengan tauhid. ومعنى التوحيد أيها الموحدون إن شاء الله. Sungguh makna tauhid wahai orang-orang muwahhid, أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده. Yaitu engkau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. لا تشرك به شيئا. Jangan engkau sekutukan dengan apapun. ولا يتطرق إلى نفسك شك في وحدانيته. Dan jangan sampai pernah ada rasa ragu sedikit pun di hatimu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. وهي الرسالة التي أرسل الله عز وجل بها جميع رسله. Sungguh ini merupakan risalah sungguh ini merupakan risalah yang Allah utus untuk para rasulnya. حيث قال سبحانه.
di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wama arsalna min rasulin illa nuhi ilaih." Sungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami tidak mengutus para rasul kecuali kami mewahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa naqra'u 'adidan min al-ayat fi kitab rabbina. Karir. Naqra'u 'adidan min al-ayat fi kitab rabbina. Berikut akan kita baca ayat dari Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah satu Tuhan. Ila ghairi dzalika min al-ayat allati tuthbitu wahdaniyat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Wala yathbutu at-tauhid illa bi nafyi asy-syirk. Dan tidak akan mungkin tauhid itu bisa duduk jika di sana ada kesyirikan. Lidzalika miftahul Islam, oleh karena itu kunci daripada Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kunci daripada Islam adalah aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nafyi al-aliha qabla itsbat tauhid al-ilah subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam syahadat ini Allah Subhanahu di dalam syahadat ini yaitu kita menafikan semua tuhan-tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatu at-tauhid alladhi jaa biha al-mursalun jami'an, dan kalimat tauhid yang dibawa oleh para rasul, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nafi kulli al-aliha, jins al-aliha, menafikan seluruh jenis Tuhan. Wa hasr al-uluhiyyah fillah subhanahu wa ta'ala, dan membatasi Tuhan itu hanya milik Allah, sesembahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa amarna tabaraka wa ta'ala an nakfura bit-taghut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kufur kepada taghut. Wa an najtanib at-taghut, dan hendaklah kita menjauhkan diri dari taghut. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur terhadap taghut, yaitu tuhan-tuhan yang sembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah memegang tali yang sangat kuat. Wa kadzalika auha ila al-anbiya an ijtanibu at-taghuta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi agar mereka menjauhi taghut. Fallahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, takaffala lil muwahhidin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para muwahhidin bimaghfirati jami'i dzunubihim. Karir. Bimaghfirati jami'i dzunubihim, yaitu menjanjikan untuk para muwahhidin untuk mengampuni agar supaya diampuni dosa-dosa mereka. Wa tawa'ada ghairal muwahhidin, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bertauhid, annahum law ja'u bimithlil ardi dhahaba, yaitu apabila mereka datang membawa emas sepenuh bumi, liyaftadu bihi min adzabillahi yaumal qiyamah, untuk menebus agar dia membawa emas sepenuh bumi untuk menebus azab agar mereka tidak diazab di hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, sekali-sekali Allah tidak akan pernah menerima tebusan itu. Walahum adzabun alim, mereka diancam akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir ucapan di dunianya kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa ja'ala al-muwahhidin syufa'a wa syuhada' lil mayyit, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang bertauhid sebagai orang-orang yang syufa'a, memberikan syafaat, dan syuhada yaitu sebagai saksi di hari kiamat. Walidzalika qala salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna bihi syai'a,
Barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun, يعني موحدين, yaitu orang-orang muwahhid, إلا شفعهم الله فيه, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. وقد حرص نبينا عليه الصلاة والسلام, Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat antusias طيلة فترة حياة أبي طالب عمه, yaitu ketika paman beliau Abu Thalib masih hidup, الذي رباه, yaitu paman beliau yang telah mengasuh beliau sejak kecil, وكان بمثابة أب له, dan Abu Thalib ini posisinya sama seperti ayah beliau. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه, Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Thalib, كما وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. فقال إنك لا تهدي من أحببت, Allah berfirman, ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, ولكن الله يهدي من يشاء, tapi sesungguhnya hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. وهو أعلم بالمهتدين. Sungguh Allah lebih tahu siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. والشاهد من هذه الآية, Dari ayat ini bisa kita ambil faedah إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب, penetapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya sangat cinta dengan Abu Thalib, وأن الله عز وجل يعلم هذا الحب, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Rasulullah sangat cinta dengan Abu Thalib. وأخبرنا عنه في آية تتلى إلى ما شاء الله. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang diberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. ولكن أبا طالب أبى هذه الهداية. Hanya saja paman beliau Abu Thalib tidak mau menerima hidayah ini. وظل النبي عليه الصلاة والسلام حتى آخر لحظة من حياة أبي طالب. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus hingga akhir hayat Nabi, hingga akhir kehidupan Abu Thalib. وهو يقول له, dan Rasulullah terus mengajak paman beliau Abu Thalib, يا عم, wahai pamanku, قل لا إله إلا الله, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, أحاج لك بها يوم القيامة, akan aku jadikan kalimat ini sebagai pembelamu nanti di hari kiamat. فكلمة التوحيد أيها الموحدون, Sungguh wahai para muwahhidun, kalimat tauhid itu adalah هي مفتاح الإسلام, merupakan kunci daripada agama Islam, وهي الحجة بيننا وبين الله عز وجل يوم القيامة. dan itu merupakan sebagai hujah kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat. ولكن في هذه الحياة الدنيا, hanya saja di kehidupan dunia ini, التوحيد له آثار, sungguh tauhid itu memiliki banyak pengaruh. آثار في البلاد, baik pengaruhnya terhadap negara atau bangsa, وآثار في العباد. dan pengaruh yang sangat kuat terhadap para hamba. من آثاره في البلاد, Di antara pengaruh yang terbesar terhadap bangsa ataupun negara, أنها تكون بلاد خير حتى ولو لم يكن فيها تربة ولا ماء. bahwasanya negara yang bertauhid adalah negara yang terbaik walaupun negara tersebut negara miskin. انظروا إلى مكة, Anda bisa melihat bagaimana kota Mekah. زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kemuliaan dan keagungan untuk kota Mekah. جبال صخرية سوداء قاحلة. Anda bisa melihat bagaimana kota Mekah adalah kota yang dipenuhi dengan gunung-gunung batu yang hitam. أمطارها قليلة. Dan sedikit turun hujannya. وواديها صخور ورمال. Dan sungai dan lembahnya di dalam lembahnya hanya terdapat pasir dan batu, tidak ada air. لا زرع فيها ولا ضرع. Tidak ada tumbuhan apalagi semak-semak. ومع هذا جعلها القرى.
Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Mekah itu sebagai Ummul Qura, yaitu ibunya seluruh negara. Ibunya seluruh kota. Bimadza sarat Makkah Ummul Qura? Kenapa dia disebut menjadi ibunya semua kota? Bitauhid wal muwahhidin. Dikarenakan di sana tinggalnya dikarenakan di sana tegaknya tauhid dan di sana tempat tinggalnya orang-orang muwahhid. Walau kanu qillatun qalilah. Walaupun sangat sedikit. Syakhsun atau ithnan atau thalatha. Walaupun tadinya hanya sedikit, hanya seorang atau dua orang atau tiga orang. Lakin Allah tabaraka wa ta'ala bisabab tauhidihim, tapi karena tauhid mereka, ja'ala Makkah mawtinan likulli khairatid dunya. Tapi walaupun dengan demikian hanya seorang dua orang, tapi karena ketauhidan mereka, Allah jadikan Mekah itu sebagai tempat datangnya orang-orang seluruh dunia. Wa man asdaqu min Allah qila? Sungguh, apakah ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah? Wa man asdaqu min Allah haditha? Apakah ada yang lebih baik ucapan selain Allah? Fa hadzal Qur'an yukhbiruna, karena Al-Qur'an mengabarkan kepada kita anna Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamut tauhid wal muwahhidin, imamnya tauhid dan imamnya para muwahhidin. Hina amarahu Allah azza wa jalla an yadhhab ila Makkah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk pergi ke Mekah, wa an yada'a waladahu wa zawjatahu fiha, dan meninggalkan anak dan istrinya di sana. Kanat kama wasafaha Allah tabaraka wa ta'ala biqawlihi, di mana kondisi pada saat itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku di sebuah lembah yang sedikit pun tidak ada tumbuhan di sana. 'Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang haram. Ma'anna al-bait ma kana mawjudan, padahal pada waktu itu rumah tidak ada. Rabbana liyuqimus salat. Apa kata Nabi Ibrahim doanya? Ya Allah, agar mereka menegakkan salat di sana. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah manusia-manusia berdatangan dari seluruh penjuru. Kam min milyaratil bashar wal jin. Berapa miliar manusia dan jin. Qulubuhum tahwi nahwa Makkah. Bahwasanya hati mereka semua rindu dengan Mekah. Warzuqhum minas thamarat. Dan demikian juga di sana banyak buah-buahan. Wala tashtahi thamaratan fi Makkah illa wa tajiduha. Tidak ada satu buah-buahan pun yang engkau inginkan kecuali Anda akan mendapatinya ada di kota Mekah. Laysa fi asr at-ta'irat wal bakhirat was sayyarat wal qatirat. Tentunya, Karir, ليس في عصر الطائرات والسيارات والقاطرات والباخرات. Tentunya Mekah bukanlah tempat produksi mobil, kereta api dan lainnya. بل في عصر الجمل والحمار والبغال والمشي على الأقدام. Bukanlah pada waktu itu bukanlah zaman adanya mobil, adanya pesawat, adanya kereta api. Tapi ini terjadi yaitu sejak pada zaman orang berjalan dengan unta dan kuda. Yukhbiruna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita anna musyriki Makkah, bahwasanya orang-orang musyrik Makkah, hina ja'ahum an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bit-tauhid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bertauhid, qalu lah, beliau berkata kepada mereka berkata kepada Rasulullah, in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Apabila kami mengikuti petunjuk kamu ya Muhammad, kami akan terusir dari negeri kami. Fayudhakkiruhum Allah azza wa jalla bima an'ama bihi 'alaihim. Karir. Fayudhakkiruhum Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bima an'ama 'alaihim, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Fayaqulu lahum, dan
Allah berkata kepada mereka, awalam numakkin lahum haraman amina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat berupa tempat haram yang aman? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Di mana tempat tersebut berdatangan berbagai macam buah-buahan. Rizqan min ladunna. Di mana ini merupakan rezeki dari kami. Hatta law arat al-halwa hadhihi ash-shawk alladhi at'amuni iyyah al-yawm fi al-matar lawajadtahu fi Makkah. Huwa ya'rifuhu ana la a'rifuhu. Sampai lemper yang tadi diberi oleh panitia kepada saya itu pun ada di Mekah. فالله تبارك وتعالى جعل فيها كل الثمرات. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah itu terdapat semua buah-buahan. وأنا أصدق بكلام الله. Dan aku tentunya membenarkan dan mempercayai apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. لو بحثت عن هذه الفاكهة التي يعرفها الشيخ يعرفها باسمها وأنا أعرفها بطعمها. Seandainya Anda mencari apa yang aku makan tadi, buah-buahan yang aku makan tadi yang diketahui namanya oleh panitia dan aku tahu rasanya, لوجدتها في مكة. Anda akan dapati dia ada di Mekah. لأن الله عز وجل قال من كل الثمرات. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sana ada buah-buahan. وقد من الله عز وجل عليهم. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka. بأنه أطعمهم من جوع. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka makanan, menghilangkan rasa lapar. ليس عندهم أرض يزرعونها. Sementara mereka tidak punya tanah untuk dijadikan sebagai tempat bertanam, bercocok tanam. وآمنهم من خوف. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengamani mereka, mengamankan kehidupan mereka dari ketakutan. مع أنهم كانوا يسافرون إلى أقصى الشمال في بلاد الشام. Padahal orang-orang Mekah ini mereka selalu bepergian ke negeri Syam. وإلى أقصى الجنوب في بلاد اليمن. Dan mereka orang Mekah juga berpergian ke daerah utara sampai ke Yaman. في الشتاء وفي الصيف. Baik di musim dingin maupun di musim panas. ولا أحد يستطيع أن يتعرض لهم بسوء. Dan tidak ada seorang pun yang berbuat buruk kepada mereka. إما خوفا من الله لأنه يحب الله. Sesungguhnya takut hanya kepada Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. وإما خوفا منهم لأنهم كانوا رجال أشداء. Dikarenakan orang-orang lain itu takut kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang pemberani. وقد قرأت في صلاة المغرب في الركعة الثانية سورة قريش. Dan tadi pada salat maghrib saya membacakan di rakaat kedua dengan surat Quraisy. التي تتحدث عن هذا الأمر. Yang menceritakan tentang masalah ini. وهذا كل الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة وفي غيرها مما ذكرت. Dan apa yang kita sebutkan tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. بسبب التوحيد. Itu semua dikarenakan ketauhidan kepada Allah. توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Yaitu tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. الذي قال. Yang dia katakan, رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ya Allah, jadikanlah kota Mekah ini, jadikanlah kota Mekah ini aman dan jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari berhala, menyembah berhala. بسبب هاجر زوجة إبراهيم عليها السلام. Dikarenakan istri beliau Hajar, التي كان في قلبها من التوحيد. Dikarenakan dalam hati istri beliau Hajar ada tauhid. ما بسببه فجر الله لها عينا في وسط الصحراء. Dengan ketauhidan yang ada di dada beliau, Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air di daerah padang pasir. ماء عذبا منذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة. Mata air ini memancar dari dahulu dan sampai nanti hari kiamat memancarnya. شرب ويشرب منه المليارات. Yang telah diminum oleh miliaran umat manusia.
ويحمل معه الناس الكثير منه. Bahkan ada yang membawa ke negara mereka. إلى مختلف أنحاء العالم. Bahkan ke seluruh penjuru alam. Nah, air ini dibawa. بسبب توحيدها. Semua itu dikarenakan ketauhidan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعها في مكة. Ketika Nabi SAW meninggalkannya di kota Mekah. وكانت مرضع. Dan pada waktu itu Hajar sedang menyusui. وكان إسماعيل لا زال يرضع الحليب. Dan Nabi Ismail pada waktu itu yang masih bayi masih menyusu. وأراد إبراهيم أن يعود إلى بلاد فلسطين إلى بيت المقدس. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua dan mau kembali ke Palestina. قالت له هاجر. Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim. بقلب منكسر وعين دامعة. Dengan hati yang sedih dan dengan air mata yang bercucuran. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ Wahai Ibrahim, kenapa Anda tinggalkan kami di sini? قال لله. Nabi Ibrahim menjawab, itu dikarenakan perintah Allah. ما في إلا إله واحد. Itu tidak ada ilah kecuali hanya satu. قالت الله أمرك. Lantas Hajar bertanya, apakah ini merupakan perintah Allah? قال نعم. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, iya, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. فانظروا إلى أثر التوحيد في نفسها. Coba Anda perhatikan bagaimana pengaruh tauhid di hati beliau. قالت إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. Bagaimana respon Hajar pada waktu itu? Kalau begitu Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, silakan Anda kembali. Sungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. هذا الكلام كلام التوحيد. Ucapan ini tidak akan muncul kecuali dari ucapan seorang yang bertauhid. جلست رضي الله تعالى عنها وعليها السلام. Akhirnya Hajar pun bersama anaknya berada tinggal di sana. تشرب من سقاء كان معها فيه ماء. Kif? تشرب من سقاء كان معها فيه ماء. Di mana pada waktu itu masih ada bekal air yang bisa dia minum. وترضع ولدها. Dan menyusui anaknya. فما لبث السقاء أن انتهى الماء منه. Dan tak lama kemudian tentunya habislah perbekalan air ini. فقامت وضعت إسماعيل عليه السلام وهو طفل رضيع. Dan kemudian Hajar pun meletakkan Ismail, ya, dan dia pun tegak. يحبو لا يستطيع حتى المشي. Ya tentunya dia tidak sanggup untuk berjalan. وقامت تبحث عن الماء. Akhirnya Nabi Ismail yang dia tinggalkan yang belum mampu berjalan, sementara dia pun pergi untuk mencari air. وكان أقرب جبل إليها هو جبل الصفا. Dan gunung yang terdekat dari tempatnya hanyalah gunung Sofa. وهذا كان جبل كبير. Waktu itu gunung ini besar. ليس كما هو الآن. Tidak seperti sekarang. فوقفت تنظر إذا تجد الماء. Lantas dia pun pergi ke puncak gunung Sofa dan mencari apakah di sana ada air. فما وجدت. Dan tentunya dia tidak dapati air di sana. ثم نزلت الوادي نحو المروة. Kemudian dia pun turun dari Sofa dan berjalan di antara gunung tersebut dan lantas dia pun naik ke gunung Marwah. وهي تنظر إلى إسماعيل مكان البيت. Dan dia setelah sampai di puncak Sofa dia pun melihat posisi Nabi Ismail. فلما صارت في الوادي. Ketika dia sudah turun kembali. في الوادي. Ketika dia sudah sampai di lembah. ولا ترى إسماعيل. Dan dia tidak melihat Nabi Ismail. ركضت رحمها الله ورضي الله عنها في الوادي حتى تصعد ثم ترى إسماعيل. Baik, ketika dia dari Marwah, dia dapat melihat Nabi Ismail dari atas. Namun ketika dia turun dari Marwah, dia pun akhirnya berlari menuju Sofa supaya dia bisa kembali naik dan melihat Nabi Ismail. Karena kalau di lembah dia nggak bisa melihat Nabi Ismail. حتى وصلت المروة. Nah, ketika dia sampai pada puncak gunung Marwah, نظرت ما وجدت الماء. المروة. من الصفا إلى المروة. أيوة. Ketika dia sudah sampai ke Sofa. أنت ما حججت؟ حججت؟ لا. في الأول صفا ثم مروة. من الصفا إلى المروة. الوادي بينهما عند الميلين الأخضرين النورين الأخضرين. أيوة نعم صح. هذا كان وادي. Jadi dari puncak Sofa beliau turun dari atas dia melihat Ismail
dia turun dan dia tidak melihat Nabi Ismail. Supaya dia bisa melihat Nabi Ismail, dia pun akhirnya berlari supaya dia naik ke atas bukit Safa dan bisa melihat Nabi Ismail. Nah. فعلى المروة نظرت إذا تجد ماء ما وجدت. Dan ketika dia sampai ke Marwah, ternyata di sana juga nggak ada air. فرجعت إلى الصفا. Akhirnya dia pun kembali ke bukit Safa. وفي الوادي ركضت. Dan ketika sampai di lembah, dia pun kembali berlari karena tidak bisa melihat Nabi Ismail di sana. فعلت هذا 7 مرات. Dan akhirnya dia lakukan ini sebanyak 7 kali. من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا حتى بلغت 7 مرات. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa hingga 7 kali. وهذا فيه جهد شديد. Dan tentunya ini memerlukan tenaga yang luar biasa. خاصة من امرأة ليس معها ماء. Terutama bagi seorang wanita. وليس معها طعام. Dia tidak memiliki makanan. ومعها رضيع يكاد يموت عطشا. Sementara dia memiliki bayi yang hampir meninggal karena haus. وهي تخاف عليه أكثر من خوفها على نفسها. Dan tentunya seorang ibu akan lebih takut terhadap anaknya ketimbang terhadap dirinya sendiri. كسائر الأمهات. Sebagaimana ibu-ibu yang lain. فلما فعلت هذا الفعل. Ketika Hajar melakukan perbuatan ini. ثقة بالله متوكلة عليه. Karena percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. موقنة أن الغوث لا يكون إلا من الله. Dengan keyakinan bahwasanya kematian tidak akan terjadi kecuali setelah takdir Allah. لم يخيب الله عز وجل ظنها. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengecewakan kepercayaannya. فالله عند حسن ظن عبده به. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangka baik seorang hamba terhadap Allah. فإن ظننت بالله خيرا فلن تجد إلا الخير. Apabila Anda bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan Anda kebaikan tersebut. وإن ظننت بالله السوء فلن ترى إلا السوء. Apabila Anda berburuk sangka kepada Allah, maka Anda akan melihat keburukan. فكان نتيجة توحيدها لله تبارك وتعالى وثقتها به. Dan sebagai hasil daripada tauhid dan kepercayaan dia hanya kepada Allah, أن أرسل الله عز وجل جبريل من فوق 7 سماوات. Allah Subhanahu wa taala utus Jibril dari langit yang ke-7. فبطرف بعقب جناحه. Dan dengan sayapnya حرك الأرض شيئا قليلا. Jibril mencongkel apa? فانفجرت زمزم. Ya, Jibril pun mengkais tanah dengan ujung sayapnya, maka muncullah air. عينا معينا إلى يوم القيامة. Yaitu mata air yang terus muncul, yang terus memancar hingga hari kiamat. طعام طعم وشفاء سقم. Dan air ini merupakan bisa menjadi sebagai pengganti makanan dan juga bisa sebagai pengobatan penyakit. هذا من أثر التوحيد. Ini semua merupakan hasil buah daripada tauhid. وهذا الوادي القاحل بين الصفا والمروة. Adapun lembah antara Safa dan Marwah صار محجا لمليارات البشر كل سنة وكل شهر وكل عام وكل ساعة وكل لحظة يسعون كما كانت تسعى هاجر عليه السلام. Adapun antara Safa dan Marwah setelah lembahnya ini menjadi tempat peribadatan miliaran orang setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari, bahkan setiap detik orang melakukan apa yang dilakukan oleh Hajar tersebut. Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para nabi alaihi salatu wassalam. Siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq. Ulama, para ulama, awliya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khulafa, para khalifah, dan para raja-raja, umara, pada amir-amir pemerintah, aghniya, orang kaya, fuqara, orang fakir, kulluhum yataqarrabu ila Allah bifi'lin kanat taf'aluhu Hajar ma'ju'iha wa 'atashiha. Semua mereka melakukan persis sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar, baik mereka dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan
haus. ولا يتم حج حاج ولا عمرة معتمر. Dan tidak akan sah, tidak akan sempurna haji seseorang dan tidak akan sempurna umroh seseorang. إلا إذا فعل فعلها. Kecuali kalau mereka sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Hajar. مع أنها امرأة ضعيفة مسكينة وحيدة. Padahal dia adalah seorang wanita yang miskin dan hanya seorang diri pada waktu لكن itu. معها أغلى شيء في الكون. Tetapi pada waktu itu dia memiliki satu hal yang sangat berharga. توحيد الله والثقة به والتوكل عليه. Yaitu tauhid kepada Allah, percaya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكبر إسماعيل عليه السلام. Hingga akhirnya besarlah Nabi Ismail alaihissalam. كم موحد حتى الآن عندنا في مكة مع هاجر؟ كم موحد؟ Berapa banyak orang-orang yang sekarang موحد واحد هاجر، ما في إلا هاجر. إسماعيل صغير رضيع، لا يسمى موحدا الطفل الرضيع. كارشي أقول طفل هي موحد واحد ليس عندها أحد. إسماعيل في هذه الأوقات طفل رضيع ليس مكلفا، لا نسميه موحدا، هو موحد بالفطرة، فهي موحدة واحدة، فتاة امرأة واحدة موحدة في مكة. Dan pada waktu itu Hajar hanyalah seorang diri, tapi dia adalah seorang yang muwahhid. Nah, فإسماعيل كبر. Ketika Nabi Ismail mulai tumbuh dewasa, كبر على ماذا؟ lanjut. على التوحيد. Dan kemudian Nabi Ismail dewasa dan beliau dewasa di atas ketauhidan. وسنعلن الآن شعار التوحيد وهو الأذان، أذان العشاء. Dan sekarang kita akan mengumandangkan syiarnya tauhid, yaitu adzan Isya. وبعد الأذان إن شاء الله نكمل عن أثر التوحيد في البلاد وفي العباد. Dan setelah adzan nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang pengaruh tauhid terhadap hamba dan bangsa. واستمعوا للأذان. Dengarlah adzan. وقولوا مثل ما يقول المؤذن. Ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الإبراهيمية. Kemudian ucapkan selawat terhadap Rasulullah SAW dengan selawat Ibrahimiyah. وسلوا له صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agar Allah memberikan kepada Rasulullah SAW maqam atau tempat yang terpuji. حتى تفوزوا بشفاعته صلوات ربي وسلامه agar عليه. kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أين المؤذن؟ المؤذن Mana muadzin? Fadhal. Silakan ikhwah yang di luar silakan masuk. Ini masih banyak. تقدموا أيها الموحدون، تقدموا أيها الموحدون وتراصوا. وأنتم لفت انتباهي في مسجدكم هنا في قبلتكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. هذا أمر الله ليس أمري. افسحوا يفسح الله لكم. Fahimu, Masya Allah. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن سد فرجة وثغرة سد فرجة في الإسلام. بارك الله فيكم. Tolong yang di depan masih yang dirapat lagi silakan masuk. Tolong maju-maju yang masih bisa dirapatkan. Tafassahu fil majalis. Fadhal. طيب. نرجع إلى التوحيد والموحدين وإلى أبينا إسماعيل عليه السلام. Sekarang kita kembali kepada kisah tauhid dan muwahhidin kan, tentang kisah ayahanda kita Ibrahim alaihissalam. Ismail alaihissalam. إسماعيل عليه السلام قال الله عز وجل فيه بأنه غلام حليم. Ismail alaihissalam Allah sebutkan tentang beliau adalah sebagai anak yang halim, yang sangat bijak. وبشرناه بغلام حليم. Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan mendapatkan seorang anak yang halim. وأما إسحاق عليه السلام. Dan demikian juga anak beliau Ishak alaihissalam. فهو غلام عليم. Dan beliau adalah seorang anak yang pintar, yang dalam ilmunya.
فإسماعيل عليه السلام نشأ على التوحيد مع أمه. Dan Nabi Ismail alaihissalam beliau besar di atas tauhid bersama ibunya. وعلمته الصيد. Dan ibunya telah mengajarkan dia bagaimana cara berburu. فهو عليه الصلاة والسلام أول من هجن الخيل. الخيل كانت برية لا تعرف الناس ولا تنقاد للناس، فهو أول من هجنها، يعني جعلها تنقاد للناس. الخيل أيوة جعلها هجن الخيل لتنقاد للناس. ما معنى الخيل أيوة نعم الفرس أيوة والحصان أيوة كانت برية وحوش هو الذي هداها. Dan ibunya yang mengajarkan bagaimana cara berburu kuda, karena waktu itu kuda tuh masih banyak kuda yang liar. فهجن الخيل ليصطاد عليها في البراري في الصحاري. Dan sehingga Nabi Ismail ini bisa menjinakkan kuda, dan dengan kuda itu dia bisa berburu. وهو أول من صنع القوس. Dan Nabi Ismail juga orang yang pertama membuat busur panah. والنبل السهام. Dan juga anak panahnya. وكان يصطاد بها. Dan Nabi Ismail menggunakan panah ini untuk berburu. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبعض العرب. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang Arab, حين رآهم يتبارزون في رمي السهام. Ketika beliau melihat orang-orang Arab yang berlomba dengan busurnya, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiya. Wahai anak-anaknya Ismail, panahlah karena sesungguhnya ayah kalian adalah ahli panah. Wa kana yaqulu lahum irmu ay siham warkabu ay irkabul khail. Dan beliau juga mengatakan, Rasul juga mengatakan, silahkan panahlah sambil menunggang kuda. Yani misal Ismail alaihi salam. Maksud beliau yaitu seperti Nabi Ismail alaihi salam yang menggunakan panahnya sambil menunggang kuda. Wala an tarmu ahabbu ilayya min an tarkabu. Sungguh engkau pandai memanah lebih aku sukai ketimbang engkau pandai berkuda. Fa Ismail alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam nasha'a ghulaman haliman. Dia tumbuh sebagai seorang anak yang bijak, qawiyan, kuat, shahm yani عنده رجولة. أيوة, yang pemberani. وهذه لا زالت في ذريته من العرب ولله الحمد إلى يومنا وإلى قيام الساعة. Dan sifat seperti ini menjadi sifat yang turun-menurun pada orang-orang Arab dan hingga hari kiamat. وصار يصطاد لأمه من الحيوانات البرية ويعتني بها. Dan akhirnya Nabi Ismail lah yang berburu hewan-hewan untuk beliau berikan kepada ibu beliau. حتى جاءه أبوه. Sehingga datang kembali ayahnya Nabi Ibrahim. وكان قد بلغ معه السعي. Dan pada waktu itu usia Nabi Ismail sudah sampai pada usia yang bisa untuk bekerja. وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. فانظر ماذا ترى. Bagaimana pendapatmu wahai ananda? واحد يقول لك أنا أريد أن أذبحك ماذا تقول له. Kalau ada orang yang mengatakan kepada anda, saya membunuh engkau, mau menyembelih engkau, apa kira-kira tanggapan anda? نحن سنقول لا. Tentu kita katakan tidak. لكن إسماعيل الموحد. Namun dia seorang Ismail yang seorang muwahhid, البر, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, الحليم, seorang yang bijak, cerdas. قال يا أبت افعل ما تؤمر. Apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepada anda. لأنه يعلم أنه مأمور من الله عز وجل. Karena Nabi Ismail yakin bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ya'muru illa bi khair. Dan tentunya Allah tidak akan memberikan perintah kecuali untuk suatu kebaikan.
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepada Anda akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. فالموحد صبور. Seorang muwahhid adalah seorang yang sabar. والموحد شكور. Dan seorang muwahhid adalah seorang yang bersyukur kepada Allah. فالله تبارك وتعالى لما رأى صدق نية إبراهيم في ذبح إسماعيل. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keimanan kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah tersebut untuk menyembelih Ismail. وصدق توحيده في امتثال أمر ربه. Dan bagaimana percayanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah dan tauhidnya. وصدق إسماعيل في الاستعداد للتضحية بنفسه امتثالا لأمر الله. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keimanan Nabi Ismail alaihissalam yang membenarkan dan menerima perintah Allah tersebut, قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami ganti sembelihan tersebut dengan domba yang besar. ولا زالت هذه السنة منذ ذلك اليوم إلى يومنا إلى قيام الساعة. Hingga akhirnya perbuatan ini menjadi sunnah dari dahulu sampai sekarang dan nanti hingga hari kiamat. نفدي أبناءنا كل سنة بذبح. Dan kita menebus anak-anak kita setiap tahun dengan menyembelih kurban. وها هو يقترب موعد الذبح بيننا وبينه نحو شهر. ها هو يقترب موعد الذبح بيننا وبينه نحو شهر. Dan sekarang kita sudah mendekati waktu itu, antara kita dengan waktu tersebut tinggal hanya sebulan. هذه الأضحية التي تضحي بها يا عبد الله. Kurban yang akan kalian sembah nanti wahai hamba Allah. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan sampai daging dan darah korban tersebut kepada Allah. ولكن يناله التقوى منكم. Tapi yang sebenarnya yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. فأنت تفدي أبنائك. Dan Anda ketika berkurban Anda sedang menebus anak-anak Anda. بهذه الأضحية الإبراهيمية. Dengan korban yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. فلا تبخلوا على الله بها. لا تبخلوا على الله بها. Oleh karena itu janganlah kalian pelit untuk berkurban. فهي من مال الله. Apa yang kalian berikan itu uangnya Allah, hartanya Allah. إلى الله. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala. وتأكلوها أنتم. Dan kemudian Anda yang makannya. وأبناؤكم. Anak-anak Anda. وأزواجكم. Demikiان juga istri-istri Anda. وأقاربكم. Kerabat-kerabat Anda. وجيرانكم. Tetangga-tetangga Anda. والله يخلف عليكم Dan خيرا منها. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. فأثر التوحيد في حياة إسماعيل عليه السلام. Sungguh pengaruh tauhid pada kehidupan Nabi Ismail alaihissalam. خلد ذكره إلى يوم القيامة. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini pengaruhnya hingga hari kiamat. بل إلى أبد الأبد. Bahkan untuk selamanya. وجعل هذا الفعل Dan Allah سنة في الخلق بعده إلى يوم القيامة. Dan Allah sudah tetapkan perbuatan ini menjadi sunnah terhadap makhluknya hingga hari kiamat. ولما كبر إسماعيل بعد ذلك الفداء قليلا. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai dewasa, جاء إبراهيم عليه السلام. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam إلى مكة. ke Mekah. فالله تبارك وتعالى بين له مكان البيت. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Ibrahim di mana posisi Ka'bah. كما قال سبحانه وتعالى. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. Ketika kami memberitahukan kepada Ibrahim tempat Ka'bah, ألا تشرك بي شيئا. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan apapun di sana. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan sucikan rumah Allah ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang ruku.
وفي الآية الأخرى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sucikanlah rumah Allah ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang berdiri salat dan untuk orang-orang yang ruku. مع أنه ليس في مكة أحد يطوف بالبيت إذا بناه إلا إسماعيل وأمه. Padahal pada waktu itu tidak ada siapapun kecuali Ismail dan ibunya. ولكن إبراهيم لم يشرك بالله لحظة. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan mensekutukan Allah dengan siapapun. ابني هنا بيت في وسط الصحراء. Akhirnya dia bangunlah rumah Allah itu di tengah-tengah padang pasir. سمعا وطاعة يا رب. Sebagai tanda ketaatan, mendengar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا فهل تعينني؟ Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya Ismail, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk membangun Ka'bah di sini. Apakah kamu mau membantu saya?" قال نعم أعينك. Kata Nabi Ismail, "Ya, aku akan bantu." فبدأ إسماعيل عليه السلام يقص الحجارة من الجبل. Maka akhirnya Nabi Ismail pun mengambil bebatuan. تعرفون معنى قص الحجارة من الجبل؟ Memotong-motong, شيء متعب جدا. yaitu memotong-motong batu dari gunung dibuat peta-peta, itu tentunya suatu hal yang sangat melelahkan. وليست أي حجارة، حجارة سوداء قاسية جدا. Dan batu di kota Mekah itu bukan batu yang lembek, itu batu yang sangat keras dan hitam. كنت أقف أحيانا في مكة عند الآلات التي تحفر الصخر هذا. Suatu hari aku pernah berdiri di alat yang biasa digunakan untuk memotong-motong batu di Mekah. أقف يعني دقائق لا أقول ساعات. Aku berhenti sebentar di sana. وهو حديد وآلي طق 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 طق. Yaitu apa namanya? Kalau yang ini apa namanya yang ini? Beko. Yang beko itu kalau di sana ujungnya itu untuk untuk memecahkan batu. Makanya beliau katakan tok 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 tok. ولا يحفر إلا شيئا يسيرا. Dan tidak ada yang bisa dipecahkan kecuali hanya batu-batu kecil. وأتذكر إسماعيل عليه السلام وهو يقص الحجارة الكبيرة. انظروا إلى حجارة الكعبة. Kemudian aku teringat alat berat seperti itu saja memotong batu hanya sedikit. Bagaimana dengan Nabi Ismail yang dulu memotong batu? كان صانعا ماهرا. Beliau adalah seorang yang pintar dan sangat mahir memotong batu. حجار كبيرة من مختلف الاتجاهات أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت مثل يعني الذي يقص الآن بأدق الآلات. Yaitu dia bisa memecahkan batu dari atas, dari samping, dari kiri, dari kanan, seolah-olah dia menggunakan alat yang sangat teliti. هذا دليل على قوته وأمانته. Ini menunjukkan bahwasanya dia seorang yang kuat. وصدق الشاعر حين قال. Dan benarlah seorang syair ketika mengatakan, هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. هذه آثارنا تدل علينا. تدل على إسماعيل. Anda bisa melihat bagaimana kondisi yang Anda lihat sekeliling itu. Maka itu menunjukkan kami itu bagaimana. فانظروا بعدنا إلى الآثار. Dan Anda lihat bagaimana pengaruh di negara kami, di tempat kami. يقص الحجر من الجبل. Dia potong batu dia potong bebatuan. ويحمله. Dia angkat. وحده. Dia bawa sendiri. والحجر الواحد الآن لو قلت ل20 أو 30 منكم يحملوه ربما لا يستطيع حمله. Seandainya satu batu saja kalian angkat 20 orang, kalian nggak sanggup mengangkatnya. إلا الأستاذ يعني ممكن يحمل الحجر وحده. Istamir. ويأتي بالحجر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dibawanya dia yang membawa batu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. وإبراهيم يبني.
Dan Nabi Ibrahim yang menyusunnya untuk menjadikan dinding. وإبراهيم لا يقل إتقانا عن إسماعيل في البناء. Adapun Nabi Ibrahim tidak seperti Nabi Ismail dalam menguasai pembangunan. ويبنيان ويدعوان. Dan mereka berdua membangun Ka'bah dan berdoa kepada Allah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka berdua mengatakan, ya Allah, terimalah amalan kami. وإبراهيم عنده حجر كبير أيضا كان يقف عليه كلما على البناء يقف على هذا الحجر. Dan Nabi Ibrahim punya batu yang dia gunakan untuk berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. حتى ساخت قدماه في الصخر كما ترونه في مقام إبراهيم عليه السلام. Hingga akhirnya batu itu bebekas ya. Saking dia berdiri di sana saking lamanya hingga batu tersebut bebekas dengan tapak kaki beliau. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ من مقام إبراهيم هذا الحجر الذي كان يقف عليه وهو يبني الكعبة أن نتخذه مصلى. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tempat berdiri Nabi Ibrahim itu agar kita sholat di belakang makom itu melaksanakan sholat 2 rakaat. يبنيان بالتوحيد. Kedua mereka ini membangun Ka'bah dengan tauhid. لا يشركان بالله شيئا. Mereka berdua tidak pernah mensekutukan Allah dengan apapun. كما في الآية التي تلوناها ابتداء. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan di awal tadi. وأذكر بها مرة أخرى. Dan aku akan ingatkan Anda dengan peringatan yang kedua. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. Ketika kami menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempatnya Ka'bah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan apapun. فأثر التوحيد بناء. Dan pengaruh tauhid bina. Dan pengaruh tauhid yaitu Ka'bah tersebut. أثر التوحيد أول بيت وضع للناس ببكة الذي هدى للناس. Dan pengaruh tauhid diantaranya yaitu diletakkannya rumah yang pertama untuk manusia sebagai petunjuk untuk manusia. أثر التوحيد ماء زمزم. Pengaruh tauhid juga dengan munculnya air Zamzam. أثر التوحيد سعي بين الصفا والمروة. Demikian juga ibadah sa'i dari Safa dan Marwah ini juga merupakan hasil daripada tauhid. أثر التوحيد ذبح أضاحي. Demikian juga kurban merupakan hasil daripada tauhid. أثر التوحيد قلوب تهوي إلى ذاك المكان على مر الأزمان والعصور ومن مختلف الأمصار والبلاد. Karena pengaruh tauhid jugalah semua hati manusia dari seluruh penjuru ingin datang ke Mekah. يعني أنا أريد أن أسأل وأجيبوني بصراحة. Dan sekarang aku akan bertanya kepada Anda, tolong dijawab dengan jujur. من منكم الآن لا يشعر بشوق إلى تلك الكعبة وإلى تلك الحجارة التي بناها إبراهيم وإسماعيل. Pertanyaannya, apakah ada di antara Anda yang tidak ingin untuk datang ke Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim? ألا تشعرون بشوق جميعا؟ Apakah Anda ada kerinduan di sana? أجيبوني. Ajib. كلنا نشعر بشوق. فإذا قدر الله أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم جميعا. Dan semua kita tentunya sangat mencintai dan sangat merindukan untuk datang ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda semua dan untuk keturunan Anda dan untuk seluruh orang-orang yang Anda cintai untuk datang ke Ka'bah, untuk bisa hadir ke Ka'bah. Anda bisa duduk di sana dan Anda bisa perhatikan bagaimana gunung-gunung yang ada di Mekah. Anda bisa memikir bagaimana dahulu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangunnya. Ketika Anda mengingat itu, ingat jugalah kami berdua supaya Anda doakan kami berdua. فهذا يا أحبابي أثر التوحيد. Wahai para orang-orang yang saya cintai, itulah pengaruh tauhid.
وأثر التوحيد في البلاد وفي العباد كثير بل كثير جدا. Pengaruh tauhid terhadap bangsa dan terhadap hamba itu terlalu banyak untuk disebutkan. سأترك وإياكم مكة ونذهب إلى المدينة نرى أثر التوحيد في المدينة. Baik, sekarang kita sudahi dulu cerita tentang Mekah, kita akan pergi ke Madinah. المدينة عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت؟ Dan di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bagaimana dulunya? كانت أناس يتربصون ببعضهم البعض الدوائر. Dahulu di kota Madinah, masyarakat kota Madinah satu dengan yang lain saling mencurigai. الأوس يقاتلون الخزرج. Suku Aus selalu mereka memusuhi suku Khazraj. والخزرج يقاتلون الأوس. Dan Khazraj memerangi suku Aus. واليهود يشمتون بالطائفتين. Karir sih. اليهود يشمتون بالطائفتين. Dan orang Yahud mereka itu memprovokasi kedua suku ini supaya terus bertempur. ويثيرون بينهم العداوة والبغضاء. Supaya mereka dua suku ini terus bertempur dan terus saling bermusuhan. ويمر الرجل على الرجل فلا يسلم عليه. Seorang laki-laki ketika bertemu dengan laki-laki yang lain, gak ada satupun yang mau mengucapkan salam. ويتمنى له كل شر. Dan dia berharap laki-laki yang ditemui ini semoga ditimpa keburukan. حتى بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hal itu terjadi berakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah. فدعاهم إلى التوحيد. Dan Allah jadikan penduduk kota Madinah ini bersatu dengan tauhid. قالوا وما لنا إذا أجبناك ما لنا إذا أجبناك. Lantas penduduk kota Madinah mengatakan, apalah kira-kira yang kami dapati apabila kami memenuhi apa yang Anda inginkan? قال لكم الجنة. Kata Rasulullah, untuk kalian surga. قال أيضا لما استجابوا للتوحيد قال لهم ستقاتلكم العرب. Dan beliau juga mengatakan, kalau kalian bertauhid, satu hal yaitu orang-orang Arab akan memusuhi kalian. لأن العرب ما قبلوا دعوة التوحيد منه صلى الله عليه وآله وسلم. Karena orang-orang Arab tidak menerima dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا في مكة. Tidak di Mekah. ولا في الطائف. Tidak juga di Taif. ولا في الأسواق التي كانت تعقد في مواسم الحج. Bahkan tidak juga diterima di في مواسم الحج الأسواق. Dan juga tidak diterima di pekan-pekan yang selalu muncul pada musim-musim haji. ما قبل دعوة التوحيد إلا نفر قليل من أهل المدينة. Tidak ada yang menerima tauhid kecuali hanya beberapa orang dari penduduk kota Madinah. في البداية كانوا 12 شخصا. Di awal-awal yang menerima tauhid hanya 12 orang. ثم في سنة تالية كانوا 73 رجل وامرأتين. Kemudian di tahun berikutnya 73 رجل وامرأتان. Ada 73 orang salasa dan 3 orang wanita. 73 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 2 orang perempuan. ثم قبلوا دعوة التوحيد فصارت المدينة كان اسمها يثرب. يثرب من التثريب يعني الشيء الذي لا قيمة له. Tadinya kota Madinah itu namanya Yathrib. Apa yang dimaksudnya Yathrib? Yathrib sesuatu yang tidak ada harga. لما وحدوا الله تبارك وتعالى وآمنوا برسول الله صار اسمها المدينة المنورة. Ketika mereka menerima tauhid, jadilah namanya menjadi Madinah yang bersinar. المدينة النبوية. Madinah An-Nabawiyah. طيبة. Tibah itu sesuatu yang baik. طيبة الطيبة. Sesuatu yang baik. فصار اسمها وأجواؤها كانت مليئة بالحمى والملاريا. Dan tadinya الحمى أيوة.
وسخونة أيوة وعرق. أيوة. هذه بسبب البعوض في المدينة كان. Baik. Jadi pada waktu itu di Madinah ada nyamuk. Nyamuk itu kalau menggigit itu akan menyebabkan demam. Hah? Malaria. Malaria. كانوا قبل سنوات أدخل شيء في شيء. قبل سنوات في المطارات الذي يأتي من باكستان من إندونيسيا tadinya orang-orang من بنغلاديش من تايلاند يحجزوه في المطار لأنه يحمل الملاريا بسبب البعوض في هذه البلاد. bahwasanya orang-orang Indonesia, orang-orang Thailand, orang-orang dan lain-lainnya dari Asia Tenggara, mereka sebelum ketika masuk di bandara mereka diberhentikan dahulu dikarenakan di Madinah sedang terjangkit malaria. المدينة في قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان الذي يدخلها يصاب بالملاريا بسبب البعوض. Di Madinah setiap orang yang masuk kota Madinah akan kena penyakit malaria. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, الله سبحانه وتعالى أكرم المدينة أخرج منها الملاريا والبعوض. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Madinah dengan cara menghilangkan, memberantas penyakit malaria dan mengusir nyamuk malaria dari kota Madinah. وصار أهل المدينة الذين كانوا يتقاتلون على أتفه الأسباب dan akhirnya yang tadinya penduduk kota Madinah yang mereka bisa bersibunuhan dikarenakan sebab yang remeh, صاروا يسمون الأنصار. akhirnya mereka dinamakan oleh Rasulullah dengan Ansor. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم. Seandainya hingga Nabi SAW mengatakan pada orang Ansor bahwasanya tempat hidup kalian ada tempat hidupku dan tempat kematian kalian ada tempat kematianku, kata Rasulullah kepada mereka. ويقول لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. Beliau mengatakan seandainya orang-orang Ansor melalui lembah ini sementara orang lain melalui lembah ini, aku akan melalui lembah yang dilalui oleh orang-orang Ansor. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لأن الهجرة أعلى من النصرة. Seandainya tidak dikarenakan hijrah, tentu aku ingin menjadi orang Ansor. ودعا لهم كما دعا إبراهيم لمكة. Dan Nabi SAW mendoakan penduduk kota Madinah sebagaimana doa Nabi SAW untuk kota Mekah. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة أن يبارك الله لهم فيها في اللحم والماء. Nabi SAW mendoakan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, masalah didoakan tentang air dan dagingnya. فأطيب شيء تجده في مكة اللحم والماء. Dan sungguh daging yang terbaik, air yang terbaik ada di kota Madinah, ada di kota Mekah. وأما المدينة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهم أن يبارك الله عز وجل لهم في صاعها ومدها. الصاع 4 أمداد والمد هكذا. Dan Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk soknya. Sok itu yaitu 4 mud. 1 mud seperti ini, 4 mud 1 sok. Takaran soknya didoakan Nabi SAW agar diberkahi oleh Allah. فمنذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وإلى قيام الساعة الناس تأكل من التمر في المدينة وتحمل إلى أرجاء الدنيا كلها والتمر من فضل الله كل يوم يزداد لا ينقص. Dan di antara keistimewaan kota Madinah, orang-orang dari dahulu memakan kurma Madinah, dan orang-orang yang datang yang setiap hari datang ke kota Madinah memakan kurmanya Madinah dan membawa kurma ini ke negara-negara mereka, dan hasil kurma juga semakin bertambah, tidak malah berkurang. ببركة التوحيد. Itu semua dikarenakan berkahan tauhid. أريد أن أضحكهم شوي. إيش؟ أريد أن أضحكهم شوي. أيوه. البعوض تكلمنا عن إندونيسيا والبعوض فالبعوض أكل رجلي غضب مني وأكل رجلي. Beliau sebagaimana kota Madinah itu digigit nyamuk, ternyata nyamuk Indonesia sudah menggigit kaki beliau. وأنا أضع عليه كحول حتى يهرب. Mata
طيب انتهى الوقت. انتهى الوقت. الأستاذ يقول لي انتهى الوقت وأنا أحبكم وأحب أن أتحدث معكم عن التوحيد، فما رأيكم؟ أتحدث معكم أم أطيع الأستاذ؟ Tadi saya bilang waktu sudah habis, Syekh. Kata Syekh, saya masih ingin bicara dengan antum tentang tauhid. Mau pilih saya atau saya katanya. Mau lanjut? Syuf, nastamir yaqul. طيب. سنأتي بالتوحيد من مكة والمدينة إلى إندونيسيا. Kita akan datangkan tauhid dari Mekah dan Madinah ke Indonesia. من أثر التوحيد أيها الأحبة هذا المجلس الذي نجلس نحن وإياكم فيه. Di antara pengaruh tauhid adalah majelis yang sekarang kita adakan. فلولا التوحيد ومحبة التوحيد ومحبة الموحدين. Dan kita harus mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. لما تجشمت عناء السفر من الشام إلى قطر إلى ماليزيا إلى ميدان ثم الجولة الطويلة في إندونيسيا ثم رجعت إلى ميدان. Sungguh aku datang dari Syam, kemudian ke Qatar, kemudian Malaysia sampai Medan, ke Jawa, sekarang balik lagi ke Medan. هذا بسبب التوحيد. Itu semua karena tauhid. لأنني أحبكم في الله. Karena beliau mencintai antum karena Allah. وأرجو الله تبارك وتعالى بكلمة لا إله إلا الله. Dan aku berharap pada kalian dengan kalimat la ilaha illallah, أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. semoga Allah mengumpulkan kita semua, saya dan Anda semua di surganya Allah nanti kelak. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Fi مقعد صدق عند مليك مقتدر. maq'ad. مقعد صدق عند مليك مقتدر. نمشي بس. ها؟ ما أعرفه. ما تعرفها؟ الأستاذ ما يعرف. أنتم تعرفوا مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ هي في القرآن في سورة أيوة الطور. ولا في سورة القمر؟ في مقعد صدق. في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آخر سورة القمر. Fi maq'ad sidqin, maq'ad itu tempat, maq'ad sidqin tempat yang benar, inda malikil muqtadir, di sisi Allah yang muqtadir, mana? Yang alladhi yuqaddar. مليك الله سبحانه وتعالى. مليك المقتدر القادر على كل شيء. أيوة. صيغة مبالغة من القدرة. Itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga, di tempat yang benar, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas melakukan sesuatu. طيب جزاكم الله خيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أستاذنا الفاضل أستاذ علي نور، وهو صديق منذ 8 سنوات أتيت وإياه من سوربايا إلى هنا، وكان المجلس من فضل الله في ذاك الوقت مجلس مبارك، لا زلت أشعر بالسعادة بسببه إلى يومنا هذا. تفضل. طولت ها؟ لا أخشى أترجم طيب. هذا. والآن إن شاء الله يا أخوان الكرام نصلي العشاء، ونرجو ألا تكون هذا اللقاء الأخير بكم. نسأل الله أن يجدد لنا بكم اللقاء مرات ومرات والحمد لله رب العالمين. Dan sekarang insya Allah kita akan sholat, يعني بعد الصلاة itu soal wal jawab. طيب يقول الأستاذ بعد الصلاة السؤال والجواب، لكن لي رجاء بعد الصلاة واحد يذهب يأتيني بجوربين لأن البعوض أكل رجلي وجوربي في الفندق. أريد جوربين جديدين حتى لا يأكلني البعوض باقي الليل. Aywa, beliau berharap kalau nanti setelah sholat ada perlu tanya jawab atau kita bubar? Perlu tanya jawab, perlu soal jawab, perlu. Ada pertanyaan nanti. Kalau ada, beliau berharap nanti setelah sholat, tolong ada salah seorang antum bawa kaos kaki karena kakinya digigit nyamuk. Baik. Gimana nanti kita lanjut atau kita bubar? نصلي. لا أيوة بعده فقط اثنين رجلان أردنا يكون نستمر. سؤال وجواب. يقول فقط رجلان يقول نعم سؤال جواب ولكن والباقون سكتوا. طيب إذا إن أرادوا السؤال والجواب جلسنا. أيوة. وإن ما أرادوا ذهبنا. فرنا. نعم. طيب ayo kita salat insyaallah. Tafadhal. السائل يقول كيف طريقة التعريف التوحيد
ta'rif tauhid lil ahl wa lil aqriba atau ila unnas alladhi fa hawlahum. Hal hunaka du'a atau hunaka takhtitat li insyari tauhid. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزا الله أخانا الذي جاءني بالجوربين، وأسأل الله عز وجل أن يكسوه بدلا منهما سندسا واستبرقا في الجنة، وأن يثبت قدميه على الصراط، وأن يصرف عني وعنه وعنكم جميعا شر البعوض وما يأتي به. السؤال الأستاذ يسأل أو بالأحرى ينقل سؤال الأخ، وهو سؤال جيد. يقول: كيف يعرف الإنسان التوحيد وينقله إلى أهله؟ Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenalkan tauhid kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita? Apakah di sana ada doa tertentu atau cara tertentu untuk mengenalkannya? Ahlul ilm ala marr al-azman wal usur, bahwasanya para ulama sejak dahulu sampai sekarang, wahum yaktubuna 'an at-tauhid, mereka menulis tentang tauhid. فتجد مثلا في صحيح الإيمان بالبخاري أحد الكتب 100 التي في صحيح البخاري كتاب التوحيد. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menuliskan dalam kitab Sahih Bukhari, salah satu kitabnya di situ ada kitab tauhid. وجعله آخر كتاب في صحيحه. Dan beliau letakkan kitab tauhid ini di akhir kitab Sahih Imam Bukhari. Bada'a bi kitab al-iman, beliau memulai kitab Sahih Bukhari dengan kitab iman, wa khatama bi kitab at-tauhid, dan diakhiri dengan kitab tauhid. لأن الإيمان كما قلنا في البداية عموم. كيف؟ عموم. Karir. لأن الإيمان عام. Karena keimanan itu umum sifatnya. والتوحيد خاص. Sementara tauhid itu khusus. وهناك من أهل العلم من صنف كتبا في التوحيد خصوصا. Di sana ada para ulama yang menulis khusus kitab tauhid saja. ككتاب التوحيد لابن خزيمة. Seperti kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah. وكتب التوحيد كثيرة. Dan buku-buku tauhid yang berbicara tentang tauhid itu banyak sekali. تسأل أهل العلم عن كتب التوحيد فيدلوك. Anda bisa bertanya kepada para ahli ilmi tentang kitab tauhid, mereka akan tunjukkan kepada Anda kitab tauhid. ونحن نعيش في زمن الثورة الإلكترونية كما يقال. Dan kita sekarang ini berada pada zaman elektronika, seperti yang dikatakan orang. لو كتبت على محرك بحث من المحركات، apabila Anda melakukan searching dengan kalimat tauhid, كتاب التوحيد, yaitu kitab tauhid, سيأتي قائمة بكتب التوحيد. Anda akan lihat banyak sekali kitab-kitab tauhid yang akan muncul di layar Anda. فاقرأ منها ما شئت. Silahkan Anda baca apa saja kitab tauhid tersebut. وكثير منها مترجم إلى الإندونيسية. Dan sudah banyak kitab tauhid itu diterjemah dalam bahasa Indonesia. وما أشكل عليك. Dan tentunya tidak ada satu hal yang muskil atas Anda, tidak ada permasalahan tentunya. اسأل أهل العلم. Silakan Anda bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang tauhid. فوسائل التواصل هذه التي نتناقل عليها أشياء كثيرة. Demikian juga media sosial yang biasa kita gunakan. نستخدمها للسؤال والجواب. Anda bisa gunakan hal itu dengan masalah, bisa bertanya dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk bertanya dan menjawab. وإذا علمت بدورة علمية تتحدث عن التوحيد. Apabila Anda melihat ada kajian-kajian yang berbicara tentang tauhid, فبادر بحضورها. silakan Anda hadir di kajian tersebut. فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Sesungguhnya malaikat itu akan menaungi Anda dengan sayapnya karena sangat ridho terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. فالتوحيد أيها الموحدون. Sungguh tauhid itu, wahai orang-orang muwahhid, أول واجب. kewajiban yang pertama. وآخر واجب. Dan kewajiban yang terakhir. أول واجب على المكلف أن يقول لا إله إلا الله معلنا التوحيد. Sebagai seorang yang mukallaf yang dibebani hukum, maka yang pertama sekali yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid sebagai pengumuman bahwasanya dia adalah seorang yang bertauhid. وآخر واجب على المكلف أن يقول لا إله إلا الله يموت عليها. Dan akhir daripada kehidupan seorang muwahhid adalah ucapan
tauhid kalimat la ilaha illallah yang merupakan akhir daripada ucapan kehidupannya. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. وكما ذكرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام, Sebagaimana yang kita sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, حرصه على أبي طالب tentang paman beliau Abu Talib, أن يقول لا إله إلا الله agar pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah حتى يحاج له بها يوم القيامة. sehingga kalimat tersebut beliau jadikan untuk membela pamannya nanti di hari kiamat. فزادك الله حرصا على التوحيد أيها السائل. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan Anda tauhid wahai yang penanya, وتوفنا وإياكم على التوحيد dan mewafatkan kita, saya dan kita semua dalam keadaan tauhid. As-sa'il yaqul limadha da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib li kalimah la ilaha illallah wa laysa li la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ahsant. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pamannya mengucapkan hanya kalimat la ilaha illallah, bukan Muhammad, tidak pakai Muhammad Rasulullah? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. وهي التي تنقل الإنسان من الشرك إلى الإيمان. Dan inilah yang memindahkan seorang itu dari kesyirikan, تنقله من الشرك إلى الإيمان. Dan ini yang memindahkan seorang dari kesyirikan kepada keimanan. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun syahadat Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adapun syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tanquluhu min asy-syirk ila al-islam, itu memindahkan seorang dari kesyirikan masuk ke dalam Islam. Wal Islam syai' wal iman syai' akhar. Iman dan Islam sesuatu yang berbeda. Al-Islam fi dhawahir al-abdan. Islam adalah sesuatu yang nampak di jasad kita. Wal iman fil qulub. Adapun keimanan itu tempatnya di dalam hati. Wat tauhid yashmal al-ithnain. Adapun tauhid itu mencakup yang zahir maupun yang batin. Walakin qad yakun min al-muslimin, hanya saja bisa saja seorang muslim man la yukhlis at-tauhid fa yakunu munafiqan. Hanya saja ada seorang muslim yang sebenarnya dia tidak bertauhid, maka dia menjadi orang yang munafik. Al-munafiqun yaquluna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sementara orang yang munafik itu juga mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Tapi apabila mereka berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'una an-nas. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan sungguh mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Yunfiquna taw'an wa karha. Dan mereka menginfakkan harta mereka baik dalam baik taat maupun dalam keadaan dibenci. Walan yutaqabbala minhum. Dan tentunya tidak akan Allah terima amalan mereka. Lakin kalimat la ilaha illallah, hanya saja adapun kalimat la ilaha illallah an-naqila min asy-syirk ila al-iman, al-iman akhas min al-islam, yang dapat memindahkan seorang dari kesyirikan pada keimanan, dan iman itu lebih khusus dibandingkan Islam. Wa tauhid akhas min al-iman, dan tauhid lebih khusus daripada keimanan. Wa kullu muwahhidin mu'min, dan semua orang-orang muwahhid pasti mukmin. Wa kullu mu'minin muslim, dan seluruh orang-orang mukmin pasti muslim. Walakin laysa kullu muslimin mu'mina. Hanya saja tidak semua orang muslim itu mukmin. Wa laysa kullu mu'minin muwahhida. Dan tidak semua orang yang mukmin itu bermuwahhid, seorang yang bertauhid. Razaqanillahu wa iyyakum at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki tauhid. Wa insyaallah awal ma yatim masjid bina' at-tauhid, bina' masjid at-tauhid, insyaallah pembangunan proyek Masjid Muwahhidin akan selesai. Awal daurah fi Masjid al-Muwahhidin yakun dan daurah 'an at-tauhid. Insyaallah daurah yang pertama dilakukan di Masjid Muwahhidin adalah daurah tauhid. Min Sahih al-Bukhari atau Sahih Ibn Khuzaimah. Apakah daurah tauhid terkait dengan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah atau kitab tauhid yang ada di Sahih Bukhari? Wa yakunu lana umr nusharik fi ad-daurah insyaallah. Dan kalau saya panjang umur, saya akan datang ke sana lagi. Natahaddath 'an at-tauhid. Kita akan bicara kembali tentang tauhid. Ana masrur bi mawdu' al-muhadhara al-laila wa bikum.
Saya sangat bahagia sekali dengan tema kajian kita malam hari ini. وأكثر منكم جميعا بالأستاذ. هو لا يريد أن يقول بس أنا مسرور به. حبيبي الأستاذ علي. لا أترجم. يجوز أن أقول حبيبي الأستاذ علي؟ نعم. يجوز. طيب. هات. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian saja pertemuan kita dengan Syekh Akram Ziyadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kaum muslimin dari ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan beliau, menjaga beliau dan mengampunkan beliau, memberikan ampunan beliau dan keluarga beliau dan kedua orang tua beliau. Demikian ikhwah, kita akhiri kajian kita ini dengan subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.